untuk Indonesia. Teruslah bertahan, walau dihancurkan, disakiti, kau tetap berdiri di sini untuk Indonesia. Jadilah legenda, kita bisa dan percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, siswa dan siswi MTS Insan Taqwa Bogor, khususnya kelas 9. Bertemu lagi dengan saya, Pak Hardiansah, atau biasa dipanggil dengan Pak Adi, dalam pelajaran informatika. Kali ini Bapak akan membahas bahasan di bab 1 dengan materi pokok, yaitu mengenal browser. Namun sebelumnya Bapak akan sedikit menjelaskan tentang kompetensi dasar pada bab 1 ini. Kompetensi dasar yang pertama yaitu kompetensi dasar pengetahuan 3.1 mengenal fitur lanjut browser. Kemudian kompetensi dasar pengetahuan yang kedua 3.2 mengenal fitur aplikasi CMS atau Content Management System, pengelola konten web sedapat mungkin yang berupa freeware dan memakai untuk blog. Kemudian kompetensi dasar keterampilan yang pertama 4.1 membuat laporan tugas dengan paket Office terpadu. Dan kompetensi dasar keterampilan yang kedua yaitu 4.2 membuat blog untuk menunjang aktivitas siswa, contohnya membuat logbook kegiatan terkait sekolah. Ini adalah kompetensi dasar dari bab 1. Selain itu ada juga tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa mampu, yang pertama, mengenal browser dan cara melakukan browsing. Yang kedua, mengenal aplikasi CMS, mengelola konten web. Dan yang ketiga, membuat blog untuk kegiatan sekolah. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Kemudian kita akan lanjut ke bahasan kita, yaitu mengenal browser. Di sini Bapak akan membuka browser Google Chrome. Ya. Langkahnya sama seperti membuka browser yang lainnya, bisa langsung dari desktop. Ya, dari sini ada ikon Google Chrome, atau bisa dari sini. Kalau di desktopnya nggak ada, berarti di sini di all program, kemudian ada Google Chrome. Nah, tampilannya seperti ini. Ini adalah halaman utama dari web browser Google Chrome. Nah, untuk mengakses atau menjelajahi internet, ada banyak hal yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu tentu saja perangkat komputer atau laptop. Yang kedua, sudah tentu harus ada akses internet, karena kalau tidak ada internetnya percuma, tidak bisa mengakses atau menjelajah internet. Kemudian selain itu harus ada aplikasi yang biasa digunakan untuk mengakses internet.
atau yang dinamakan dengan browser. Ya, jadi kalau komputer tidak ada browsernya itu tidak bisa mengakses internet. Tapi biasanya untuk sistem Windows ini sendiri, kalau Windows ini baru diinstal, kemudian belum ada Google Chrome atau UC Browser atau Mozilla atau browser yang lainnya, itu sistem Windows ini sendiri sudah mempunyai browser bawaan yang namanya Internet Explorer. Nah, ini Internet Explorer ini sudah ada sejak kita install Windows ke dalam komputer. Jadi ini sudah satu paket dengan Windows, Internet Explorer. Nah, ini yang logonya huruf E ya. Baik, selanjutnya kita ke pengertian browser ya. Browser adalah suatu perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mencari informasi atau mengakses situs-situs yang ada di internet. Itu adalah pengertian browser. Perangkat ini akan lebih memudahkan pengguna dalam mengakses data atau mencari referensi yang dibutuhkan. Jadi browser ini sangat berguna sekali untuk mencari sesuatu yang kita butuhkan. Contohnya kita akan mencari sebuah artikel, misalnya artikel tentang apapun itu, kita tinggal ketik di laman pencarian ini. Misalkan Bapak di sini mau membuka kompas.com. Nah, hanya dengan mengetik Kompas saja, browser ini sudah secara otomatis langsung ke kompas.com. Jadi yang teratas di sini adalah kompas.com. Kemudian ada banyak jenis atau macam-macam browser ya, selain Mozilla Firefox atau Google Chrome atau Internet Explorer atau Opera browser, itu ada lagi browser-browser yang lainnya yang mungkin belum pernah kalian coba atau kalian gunakan. Di sini ada banyak sekali logo browser. Ini ada Google Chrome, kemudian ini ada Chromium, ini ada Chrome. Ini masih satu produk dengan Google Chrome. Kemudian ada Microsoft Edge, ada Internet Explorer, ada Safari browser, kemudian ada Opera Mini, Opera browser, ada Yandex, ada UC browser, dan masih banyak lagi ya, ada Vivaldi. Nah, Vivaldi ya. Kemudian ada juga browser yang sangat
tidak umum digunakan ya, atau jarang sekali orang yang menggunakan browser ini, yaitu Tor browser. Nah, ini Tor browser. Nah, jadi ada banyak sekali browser yang bisa kita gunakan, namun semuanya tergantung kita lebih merasa nyaman atau merasa enak menggunakan browser yang mana, gitu kan. Kalau Bapak di sini biasa menggunakan Google Chrome dan Mozilla, hanya itu saja dua browser yang biasa Bapak gunakan. Kemudian selain itu, browser juga mempunyai fungsi yang pertama untuk membuka laman website seperti ini, untuk membuka laman website. Kemudian yang kedua, untuk memastikan keamanan suatu web, itu fungsi dari browser. Dan yang ketiga, mendukung permintaan data. Kemudian fungsi dari browser yang keempat yaitu mendukung pengumpulan data dan memaksimalkan tampilan. Selanjutnya, fungsi dari browser yang kelima mendukung penggunaan search engine. Maksudnya mungkin di sini penggunaan ya. Yang di LKS itu mohon dikoreksi, bukan penggunakan ya, tapi penggunaan. Mendukung penggunaan search engine. Itu adalah beberapa fungsi dari browser. Search engine itu pencarian ya, mesin pencarian, search engine. Kemudian langkah-langkah dari browser sudah Bapak terangkan tadi. Semua browser hampir sama langkah-langkahnya ya. Bisa dari desktop melalui icon browser tersebut atau melalui start menu, kemudian all program. Langkah-langkah membuka browser, kemudian setelah terbuka masuk ke halaman utama browser tersebut, kita tinggal ke laman pencariannya. Kita mau mencari artikel apa di situ, seperti itu. Kemudian di halaman 7 ada langkah-langkah dalam browsing. Nah, di sini ada pengertian browsing. Browsing adalah salah satu aktivitas yang dimungkinkan untuk dilakukan pada jaringan internet untuk mengakses beragam informasi yang tersimpan di dalam sebuah website. Itu adalah pengertian dari browsing. Dengan kata lain, browsing merupakan kegiatan dalam menggunakan browser. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk browsing. A. Pilih atau tentukan ikon browser yang terdapat pada komputer. Seperti yang Bapak contohkan tadi ya. Pilih ikon browser yang ada di komputer. Bisa melalui desktop, bila ada ikonnya di desktop, atau melalui all program, start menu all program. Kemudian yang kedua, klik ganda pada ikon browser yang dipilih. Klik 2 kali, kemudian akan terbuka.
Dan selanjutnya pada address bar ketikkan alamat web yang akan kamu kunjungi. Mana address bar? Address bar adalah ini. Ini adalah address bar. Tekan di sini. Bapak mau mencari berita di detik.com. Berarti untuk lebih spesifiknya Bapak harus menggunakan www di sini ya, www.detik.com. Nah, Bapak langsung masuk ke detik.com. Tapi berbeda dengan kalau Bapak tidak menggunakan www atau langsung dengan mengetik detik ya, tidak pakai .com ya, detik seperti ini. Nah, seperti ini. Ini Bapak akan dialihkan ke laman pencarian. Ya, di sini ada banyak pilihan. Jadi tidak langsung ke halaman websitenya. Berbeda dengan jika kita menggunakan www, kemudian belakangnya menggunakan domain.com. Seperti itu. Kemudian langkah yang selanjutnya, setelah kita mengetikkan alamat web yang akan dikunjungi, kita tinggal tekan enter, maka akan langsung masuk ke halaman yang akan dituju. Nah, seperti ini. Kemudian tunggulah beberapa saat hingga keseluruhan isi selesai ditampilkan dan tertulis done pada status barnya. Kemudian langkah selanjutnya F. Jika ingin membuka halaman baru dengan page yang sama, dapat dilakukan dengan cara klik file pada menu, kemudian klik new, dan klik Windows. Boleh juga dilakukan dengan menekan Ctrl+N. Di sini terdapat beberapa web page. Nah, jika kita ingin membuka web page ini di tab yang baru atau di jendela baru, itu kita tinggal mengklik kanan, kemudian open in new tab atau open in new windows. Jadi kita bisa membuka dua tab dengan website yang sama, atau bisa membuka dua jendela dengan website yang sama. Seperti itu. Kemudian yang terakhir G, setelah selesai klik close untuk menutup laman web. Bapak rasa semuanya udah paham ya tentang bagaimana cara melakukan browsing, kemudian membuka langkah-langkah membuka browsernya itu sendiri. Kemudian untuk selanjutnya nanti di pembahasan berikutnya Bapak akan membahas tentang fitur-fitur lainnya yang terdapat pada web browser. Dan untuk hari ini Bapak rasa materinya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti.
Dan untuk yang sudah menyimak videonya, Bapak ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Indo